Sabat adalah waktu khusus, waktu eksklusif. Kalau Pendeta David selalu katakan waktu pacarannya gitu ya. Dan memang kita bersyukur Tuhan kasih satu hari untuk kita berhenti. Bayangkan saja kalau kita selalu bekerja, dan kita tidak ada waktu istirahat. Kita bukan robot, kita adalah manusia yang membutuhkan istirahat. Dan Tuhan kasih hari Sabat ini khusus untuk kita. Jadi kenapa itu sering terjadi? Orang tidak mengerti tentang historinya. Shalom Sahabat Muda Hope Channel Indonesia, di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program diskusi Sekolah Sabat, sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan kedua tahun 2021 membahas mengenai janji perjanjian kekal Allah, dan kita sudah masuk di pelajaran ke-9 dengan judul Tanda Perjanjian. Di studio sudah hadir sahabat baru yang akan menemani kita berdiskusi pada hari ini, dan nanti akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah apa tanda yang menandakan kalau kamu adalah seorang Kristen? Silahkan. Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Paulus Capa. Saya melayani di Jemaat Gereja Masih Advent ke-7 Jemaat Bintaro, Kota Tangerang Selatan. Apa yang menandakan saya sebagai seorang Kristen? Tentunya pertama sekali adalah dari nama saya. Nama saya Paulus Capa, dan setiap minggu saya pergi ke gereja. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih, Paulus. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pak Pendeta. Shalom Yola, Paulus, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau Pendeta, David juga nama Alkitab ya Pendeta ya? Alkitab. Tapi ada nggak tanda khusus yang menyatakan Pendeta ini seorang Kristen sebelum mungkin jadi pendeta? Lagu-lagu ya, nyanyiin ya. Lagu-lagu berbau Kristen lah. Kita bukan bicara sekular ya, lagu rohani. Ini lagu rohani Kristen. Lalu kadang bawaan kita ya, bawaan apa yang kita bawa. Zaman dulu kan belum ada Alkitab, yang ada Alkitab. Jadi betul. Kita lebih sering bawa itu ke sekolah ataupun ke gereja. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Nah, kita akan memulai untuk diskusi kita. Untuk ayat hafalan dan doa akan dibawakan oleh Paulus. Baiklah, sebagai ayat hafalan dalam pelajaran 9 terdapat dalam Keluaran 31 ayat 16. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan untuk kesempatan yang baik. Saat ini kami akan berdiskusi tentang pelajaran sekolah Sabat-Mu. Biarlah kami butuhkan Roh Kudus Tuhan agar dapat menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diskusi pelajaran sekolah Sabat kali ini. Beserta dengan kami Tuhan, berkati hamba, berkati juga Pendeta David dan juga Kayola. Biarlah diskusi kali ini menjadi kemuliaan kepujian buat nama Tuhan saja. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kalau kita bicara mengenai tanda, tadi saya sudah tanya kepada Paulus dan juga Pendeta David, tanda sebagai orang Kristen. Saya melihat di luar sana banyak sekali sebenarnya tanda-tanda yang bisa kita perhatikan dari seorang yang mengaku Kristen. Contohnya seorang yang memakai pernak-pernik salib biasanya ya, atau ada foto mungkin Tuhan Yesus di rumahnya, atau bahkan yang lebih ekstrim lagi ada yang
menggunakan tato. Dan itu tato apalah yang ditaruh di tubuhnya atau mungkin di jantungnya, mengatakan saya ini Kristen, saya menaruh tanda ini di badan saya. Nah, tapi apakah tanda perjanjian itu dan apakah tanda kita sebenarnya sebagai umat Tuhan? Di pelajaran Sabat Petang ada satu ilustrasi yang menurut saya ini menarik. Karena dikatakan Sabat hari ke-7 sama seperti paku yang memukul. Kenapa paku ya? Kan paku kan biasanya tajam, menyakiti. Lalu di sini katakan dengan teratur dan tidak pernah rusak membawa kita kembali ke dasar segala sesuatu tentang mengapa kita ada dan dapat menjadi seperti apa kita ini setiap pekan. Mungkin tadi yang Paulus katakan salah satu tanda saya orang Kristen adalah saya setiap minggu ke gereja. Mungkin bukan setiap minggu itu setiap pekan ya, bukan setiap hari Minggu saya ke gereja. Nah, ini di sini dikatakan kita sangat sibuk berjalan ke sana kemari, menghabiskan uang, mencari uang, pergi ke sana, datang ke sini, pergi kemana-mana, dan kemudian paku itu memukul kita. Sabat tiba dan mendekatkan kita kembali ke titik dasar. Titik awal dari segala sesuatu, karena segala sesuatu yang berharga kepada kita jadi hanya karena Allah menciptakannya dan dari sana kita memulaikannya. Ilustrasi yang menarik, di mana kita diingatkan setiap pekan bahwa kita ini adalah ciptaan yang Tuhan ciptakan. Karena hari Sabat itu tujuannya ketika 6 hari Tuhan menyelesaikan ciptaannya, hari ke-7 dia berhenti, bukan hanya untuk, maksudnya beristirahat itu bukan capek, bukan Tuhan capek, tapi Tuhan ingin manusia itu mengingat bahwa ini loh, kamu ini adalah ciptaanku, dan apa yang kamu bisa lakukan dan capai sampai hari ini adalah karena aku. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita masuk di pelajaran pertama, pelajaran hari Minggu. Silahkan Paulus. Baiklah, kita sering sekali mendengar bahwa hari Sabat itu adalah untuk Sabat orang Yahudi. Mungkin kalau saya tanya Pendeta David ketika melayani di daerah, banyak mungkin orang kampung situ berkata bahwa kita ini seperti orang Yahudi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang Advent ini seperti orang Yahudi, ngikut budaya dan tradisi orang Yahudi. Karena orang Yahudi saja yang memelihara hari Sabat. Tetapi apakah Sabat itu hanya untuk orang Yahudi? Meskipun kita sering mendengar perkataan bahwa Sabat Yahudi kuno dan itu hanya untuk orang Yahudi, hari Minggu ini kita akan melihat sebenarnya asal mula hari Sabat itu dari mana. Kalau kita buka Alkitab kita dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 3, di sana kita bisa melihat bagaimana setelah penciptaan, selama 6 hari Tuhan sudah menciptakan. Dari hari pertama sampai hari ke-6, ciptaannya itu semuanya baik. Dan tibalah di hari ke-7, ada 3 hal yang dilakukan oleh Tuhan. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3 mengatakan, lalu Allah berhenti, lalu setelah berhenti, dia memelihara, lalu setelah memelihara, dia menguduskan. Memang di sana kita tidak dapat menemukan kata Sabat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3 itu. Tidak ada kata Sabat. Yang dalam bahasa Ibrani-nya Sabat itu hari untuk beristirahat. Tetapi kita melihat bahwa di sana Tuhan melakukan 3 hal. Setelah dia berhenti, dia memberkati dan menyucikan hari itu. Jadi ada 3 hal yang dilakukan oleh Tuhan. Dan asal mula dari Sabat itu didapat dari penciptaan. Dia berhenti, memberkati, dan juga menyucikan hari Sabat itu. Apakah hari Sabat itu hanya untuk orang Yahudi saja? Tentu tidak. Kita loncat ke Perjanjian Baru. Di sana di dalam Markus 2 ayat 27 katakan bahwa Yesus berfirman pada hari Sabat dijadikan secara literal untuk manusia. Menyeratkan manusia secara keseluruhan, bukan hanya kepada orang Yahudi saja. Jadi di sana Yesus bilang bahwa hari Sabat adalah untuk manusia. Dikatakan manusia itu untuk semua orang, untuk semua. Apalagi di zaman rasul-rasul.
kita dapat baca Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul dan Perjanjian Baru selanjutnya, di sana rasul-rasul, bahkan Rasul Paulus pun beribadah pada hari Sabat. Lalu yang saya menarik pertanyaan, jika seorang bertanya kepada Anda, bagaimana pemeliharaan Sabat menguntungkan hubunganmu dengan Tuhan? Bagaimana jawaban kita? Saya secara pribadi, apa untung dari hari Sabat ini? Sama seperti ilustrasi di awal tadi. Kita sudah lelah dalam jerih payah kita, lalu kita bekerja, kita letih, ada satu Sabat. Banyak sekali teman-teman saya dari ekonomi, jurusan ekonomi atau perawat yang lainnya, sudah selalu upload status di Jumat pagi. Tidak sabar lagi dalam statusnya itu menunggu hari Sabat. Karena Sabat, kita dapat berhenti dari setiap pekerjaan kita, lalu kita dapat berkumpul, beribadah, dan menyucikan hari itu. Dan memang kita bersyukur Tuhan kasih satu hari untuk kita berhenti. Bayangkan saja kalau kita selalu bekerja, dan kita tidak ada waktu istirahat. Kita bukan robot, kita adalah manusia yang membutuhkan istirahat. Dan Tuhan kasih hari Sabat ini khusus untuk kita. Kita dapat mengerti bahwa hari Sabat ini merupakan satu Sabat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tidak hanya itu, kita juga melihat bahwa Sabat ini adalah ulang tahun dari penciptaan. Kita mengenal pencipta kita. Kita memahami bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala bumi dan alam semesta. Tuhan yang membuat. Kita mengingat, oh, kita punya pencipta. Kita punya Tuhan Allah yang telah menjadikan kita. Dan ada juga dikatakan dalam pelajaran sekolah Sabat kita, bahwa Allah membutuhkan istirahat fisik. Apakah Allah membutuhkan istirahat fisik? Tidak. Dia beristirahat untuk memberikan contoh kepada kita. Memberikan contoh bahwa ada satu hari Tuhan sediakan untuk kita, bahwa manusia sebagai umat-umat Tuhan harus juga pelihara hari itu. Hari itu merupakan hari spesial dan hari Sabat itu jatuh pada hari yang ke-7. Seorang ahli teologi, Karbar, menyarankan bahwa istirahatnya Allah pada akhir penciptaan adalah bagian dari perjanjian kasih karunia, di mana umat manusia diundang untuk beristirahat bersama Dia. Jadi, Sabat ini juga merupakan satu tanda perjanjian kasih karunia. Satu tanda perjanjian kasih karunia, di mana ada juga harapan di kasih karunia itu. Bahwa Sabat Tuhan berikan, Tuhan sucikan, dan Tuhan berkati. Dan banyak sekali berkat yang kita bisa dapat di hari Sabat tentunya. Kita mendapatkan kesehatan, berkat kesehatan, lalu berkat rohani, dan banyak sekali yang kita bisa dapatkan di dalam hari Sabat itu. Mungkin sekian. Oke, baik Paulus. Sehubungan dengan pertanyaan yang di bawah ini, saya teringat dengan kesaksian seorang teman baik saya. Dia katakan dulu dia punya bos. Bos ini adalah seorang Kristen yang sering sekali membantu dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Tapi dia workaholic, jadi dia kerja terus gitu, kerja terus tanpa istirahat. Pada satu hari dia mengikuti satu khotbah, lalu pengkhotbah ini mengatakan, apa yang sudah kamu lakukan untuk Tuhan? Wah, kalau misalnya ditanya apa yang sudah dilakukan untuk Tuhan, bos ini bisa list, dia sudah berikan ini, saya sudah melakukan pekerjaan Tuhan ini, dia bantu ini, dia kasih dana ini, dia bisa list panjang sekali. Tapi pertanyaan kedua itu sangat menohok buat dia, karena apa? Dikatakan, yang kedua pertanyaannya adalah, apa yang telah kamu lakukan bersama dengan Tuhan? Wah, dia rasa langsung, iya ya, saya tidak pernah punya waktu bersama dengan Tuhan. Walaupun saya bisa mengeluarkan banyak sekali uang untuk membantu ini dan itu, tapi saya tidak punya waktu khusus dengan Tuhan. Dan ini menjadi satu kesaksian yang mengingatkan kita bagaimana Sabat adalah waktu khusus
waktu eksklusif. Kalau Pendeta David selalu katakan waktu pacarannya gitu ya. Waktu khusus kita bersama dengan Tuhan. Saya yakin Pendeta mau kasih tambahan, tapi disimpan dulu Pendeta, karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pelajaran hari Senin judulnya adalah Sabat sebelum Sinai. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Paulus mengenai asal mula Sabat itu dari penciptaan, itu langsung membuktikan atau mementahkan bahwa Sabat itu hanya untuk orang Yahudi. Walaupun pada pelajaran hari Senin memang kita belajar Tuhan memberikan hari Sabat itu kepada bangsa Israel. Sabat bukan hanya muncul di Gunung Sinai, bukan hanya di 10 hukum, tetapi bahkan sebelumnya. Karena apa? Kita lihat di dalam Keluaran 16, dan kalau misalnya kita bisa membaca seluruh pasal Keluaran 16 adalah mengenai mana. Mana adalah makanan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka di padang gurun. Ya, coba bayangkan ratusan ribu atau mungkin juta orang berada di padang gurun yang tidak ada, tentunya susah untuk mencari makan ya. Karena ya ke kanan, kiri, depan, belakang itu semua pasir. Jadi makan apalah bangsa Israel ini? Tuhan tidak meninggalkan mereka dengan memberikan mana yang jatuh setiap pagi-pagi benar, dan mereka harus mengumpulkan secukupnya untuk kebutuhan keluarga satu hari itu, dan harus dihabiskan dalam satu hari itu. Ketika mereka mengumpulkan terlalu banyak, lalu menyimpan untuk besok, saya malas besok mau bangun pagi untuk cari mana, saya simpanlah. Mana itu busuk. Tapi yang ajaibnya ketika hari ke-6, hari persiapan Sabat, mereka diminta untuk mengumpulkan 2 kali lipat, dan mana itu tidak busuk sampai keesokan harinya. Jadi Tuhan mengajarkan tentang hari ke-7, hari Sabat, bukan hanya ketika di Gunung Sinai di 10 hukum ditulis ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, tetapi sebelumnya Tuhan sudah mengajarkan hari ke-7, hari istirahat, hari bersekutu dengan Tuhan, hari kudus, itu di dalam mana. Ketika bangsa Israel mengambil makanan mereka yang setiap hari mereka konsumsi, dan hari ke-6 mereka mengambil lebih, tidak busuk sampai hari ke-7. Di sini ada satu kutipan yang mengatakan, faktanya persamaan Sabat dengan hari ke-7, kalimat yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel tentang Sabat, dan catatan bahwa umat berdasarkan perintah Allah berhenti pada hari ke-7 tidak dapat salah. Itu menunjuk pada pelembagaan Sabat yang pertama, yaitu pada penciptaan. Ada beberapa pertanyaan di bawah yang mungkin perlu kita jawab, dan nanti pendeta akan tambahkan juga. Apakah hari persiapan untuk Sabat? Karena Sabat adalah hari ke-7, maka hari persiapan adalah hari ke-6. Apakah hari Sabat dalam pekan? Kalau kita mau jabarkan itu panjang ya, agak lumayan memakan waktu, tetapi kita tahu bahwa hari ke-7 atau hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Buktinya seperti tadi yang dikatakan oleh Paulus, coba aja kalau kita pergi ke orang Yahudi saat ini, mereka masih menyucikan hari Sabat, hari Sabtu sebagai hari ke-7. Dari mana hari Sabat berasal? Dari penciptaan. Harus menjadi hari apakah hari Sabat itu hari bersekutu dengan pencipta kita? Apakah Sabat adalah hari berpuasa? Itu nanti pendeta mungkin bisa kasih tambahan juga. Apakah Sabat adalah ujian kesetiaan kepada Allah? Silakan Pak Pendeta. Baik, saya mau menanggapi dulu pertanyaan hari Minggu ya di bawah. Ya. Apa sih untungnya kita berhari Sabat? Tadi sudah Yola sampaikan bagaimana pengalaman bangsa Israel dapat makan dari hari ke hari. Itu sama seperti doa Tuhan Yesus kan, berikanlah pada kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Tetapi prakteknya
hari-hari kan gitu prakteknya. Orang bekerja untuk makan berhari-hari ke depan, apalagi seperti kami orang Batak. Lalu apa hubungannya dengan situasi sekarang? Sekarang banyak orang yang kesusahan masalah ekonomi ya. Ya. 1 tahun lebih COVID-19 sudah ada, tapi kalau kita masih bisa hidup sampai sekarang, masih bisa makan, artinya apa? Pada waktu kita memelihara hari Sabat, mengingatkan kita bahwa kita hidup itu bergantung kepada pencipta kita. Dia yang menyediakan apa? Kebutuhan kita. Jadi semakin kita memelihara hari Sabat, menempati hari Sabat, semakin yakinlah bahwa memang kita hidup oleh karena pertolongan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan tolong kita. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel, cuman bedanya adalah bangsa Israel yang lahir di Mesir tidak membuat peristiwa mana itu meyakinkan mereka kepada Allah Tuhan yang melepaskan mereka dari Mesir. Tapi yang lahir di perjalanan lah yang meyakini peristiwa itu. Itu bagi poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, apakah Sabat adalah hari berpuasa? Kalau Yola dan pemirsa ingat, ada satu materi tentang pelajaran sekolah Sabat juga membicarakan tentang puasa. Puasa tidak membicarakan masalah diet. Diet itu ada, nggak makan, nggak minum, bukan itu inti daripada puasa. Inti daripada puasa adalah bagaimana saya meringankan beban orang lain. Itu inti esensi utama dalam hal berpuasa. Hari Sabat, Yesus katakan harus berbuat baik kepada orang lain. Jadi kalau dikatakan apakah Sabat hari berpuasa? Iya. Bukan berarti tidak makan, tidak minum. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah berpuasa itu menolong orang lain. Bagaimana caranya? Pertanyaan kan begitu. Saya ilustrasikan seperti ini. Contohnya kita makan satu kali makan, ada nasi, ada sayur, ada lauknya, lalu ada buahnya. Lauknya itu terdiri 2 jenis. Saya mau puasa nolong orang lain, kali ini lauknya satu jenis aja, satu untuk orang lain, nasinya setengah kasih orang lain. Itu sudah konsep berpuasa dalam arti menolong siapa orang lain. Nanti dilanjutkan waktu habis. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita hari Selasa. Silakan Pak Pendeta. Oke. Selasa ini akan menjawab nomor 6 hari Senin, Yola. Iya, betul. Apakah Sabat adalah ujian kesetiaan kepada Allah? Nah, di hari Selasa ini ada 2 kata yang sebetulnya menurut saya agak sulit membedakannya. Antara tanda dan simbol. Oke. Saya ambil contoh saja. Simbol negara kita itu adalah burung Garuda. Lalu tanda kita orang Indonesia kalau keluar negeri pakai Paspor. simbol Garuda itu. Kan begitu. Jadi tanda itu melambangkan kepemilikan. Ya. Tanda itu melambangkan bahwa saya mengakui bahwa saya itu milik siapa, belong to who. Kita itu kan begitu. Jadi kalau ada acara internasional, kita orang Indonesia biasanya menggunakan uniform yang ada tanda lambang negara kita, yaitu burung apa? Garuda, sehingga mudah untuk dikenali. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya lihat-lihat tumbler yang kita punya ini. Ya, kan ada Hope Channel Indonesia, lambangnya seperti ini. Lambangnya seperti ini ya. Lalu lambang ini diletakkan di tumbler. Itu mengartikan bahwa tumbler ini adalah milik Hope Channel. Kan begitu. Nah, seandainya sekali waktu kita dikasih ini, menjadi milik kita bawa pulang. Lalu kita bawa kemana-mana dengan ada lambang ini. Orang akan bilang, lu loyalisnya Hope Channel ya? Fansnya Hope Channel ya? Kan kira-kira begitu. Tetapi pada waktu sekali waktu, entah siapapun itu orangnya, tiba-tiba coba dikikis, ditutup, orang kata, oh ini orang nggak setia nih sama Hope Channel. Artinya apa? Dia tidak mengakui bahwa barang ini adalah milik apa? Milik Hope Channel.
Jadi sama dengan Sabat itu. Tadi Paulus sudah katakan bahwa hari Sabat itu adalah menyatakan bahwa proses penciptaan itu selesai. Itu pertama. Lalu yang kedua, Sabat itu menandakan bahwa saya pencipta. Jadi siapa saja ciptaannya yang menjaga, memelihara Sabat itu menunjukkan bahwa orang itu setia. Orang itu setia kepada siapa? Kepada orang lain. Nah, ini tumbler ini kan isinya air nih. Boleh air hangat, boleh air sejuk, mungkin boleh juga susu. Lalu, kok kamu bawa-bawa tumbler itu terus sih, kenapa? Mana tahu ada orang pengen minum, saya boleh share. Itu kan konsep apa? Konsep berpuasa. Lalu pada waktu kita hilangkan ini, kita bagi kepada orang lain, itu mengartikan bahwa saya menolong orang lain bukan karena Hope Channel ini, tapi karena diri saya sendiri. Di situ problemnya. Itulah sebagai ilustrasi bahwa Sabat itu sebagai tanda dan juga lambang. Jadi pada waktu, walaupun ini pengertian tanda dan lambang itu berbeda ya, mudah-mudahan Yola, Paulus, dan pemirsa bisa membedakan mana lambang, mana juga tanda. Seperti tadi, lambang negara kita itu adalah burung Garuda. Lalu tanda bahwa orang itu adalah orang Indonesia, pada waktu ada kegiatan internasional, dia menggunakan tanda, menempelkan burung Garuda di salah satu bagian pakaian yang dia gunakan. Oke. Kira-kira itu, Yola. Pertanyaan pendeta, apakah tanda itu bisa berubah? Seperti saat ini kita tahu, kita sedang belajar tanda perjanjian itu hari Sabat, kita sudah lihat di penciptaan, lalu di Sinai. Tapi kenapa berjalannya waktu tanda itu berubah? Orang Kristen tidak lagi, mayoritas tidak beribadah di hari Sabat. Oke. Saya bukan bicara politik, tapi ini situasi yang terjadi. Ingat waktu kampanye pemilihan presiden tahun 2014? Ya, ingat itu ya. Baru-baru ini juga ada satu grup yang menggunakan lambang negara kita, tetapi tidak sesuai dengan gambar yang sebenarnya. Kenapa? Saya stop sampai di situ. Karena banyak yang komplain. Nah, sekarang masuk ke bagian kita. Apa masalahnya? Banyak orang yang lupa tentang histori. Atau dalam bahasa kerennya, ingin improvisasi. Atau dalam bahasa kurang enak didengarnya, fanatik. Fans berat. Kan begitu. Jadi, itulah yang terjadi di perjalanan kehidupan bangsa Israel selama di perjalanan di padang gurun dengan membuat dengan mempraktekkan satu praktek yang salah tentang Sabat, sehingga nanti pelajaran 10 akan dibicarakan perjanjian baru. Ya, perjanjian baru. Jadi contoh yang lain. Biasa orang pacaran tuh malam minggu, tadi kita bicarakan. Tapi orang nggak ngerti kenapa sih harus malam minggu. Kenapa harus malam minggu? Ada apa sih dengan malam minggu? Jadi orang ikut-ikutan aja malam minggu. Ditanya kenapa malam minggu? Ya, kenapa juga ya? Oh, kenapa malam minggu? Karena malam minggu itu dibilang malam panjang, besoknya libur, bisa tidur 1 harian. Jadi, kenapa itu sering terjadi? Orang tidak mengerti tentang historinya. Makanya pelajaran kita katakan, jadi hari Minggu, asal mula tentang Sabat itu apa? Itu yang perlu dimengerti oleh seluruh umat. Demikian juga dengan puasa. Puasa bukan masalah tidak makan, tidak minum, bukan itu poinnya. Puasa, histori di zaman perjanjian lama, kalau saya lihat di Yeremia itu, bahwa orang egois, memikirkan diri sendiri. Tuhan katakan, kita tidak boleh memikirkan diri sendiri, kita harus mengerti perasaan orang lain. Kira-kira itu, Yola. Sorry kepanjangan. Gak apa-apa, pendeta. Terima kasih. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana.
Kita lanjutkan lagi pelajaran kita hari Rabu. Silahkan Paulus. Baiklah, pelajaran hari Rabu tanda penyucian. Dalam Keluaran 31 ayat 13 mengatakan bahwa katakanlah kepada orang Israel, demikian akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Dalam pelajaran hari Rabu ini kita ada dua ide dikatakan. Yang pertama, sabat sebagai tanda pengetahuan. Lalu yang kedua, sabat sebagai tanda penyucian. Tentunya di hari sabat ini, terkadang saya secara pribadi belum sepenuhnya mengerti kira-kira berapa persen saya memang benar-benar bisa menyucikan hari sabat ini. Berapa persen saya bisa menjadikan hari sabat ini sebagai tanda perjanjian antara hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Terkadang kita sulit untuk memahami ya, kadang sebagai manusia berdosa ini kita tidak sepenuhnya benar-benar menyucikan hari sabat. Tetapi pelajaran sekolah sabat kita mengingatkan bahwa hari sabat ini merupakan satu hari di mana kita dapat mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan kita dan Dia adalah pencipta kita. Dan tentunya tanda penyucian bagi umat-umatnya. Saya pernah baca satu artikel betapa luar biasanya keajaiban atau umat-umat Tuhan yang memelihara hari sabat. Mungkin kita bisa lihat di Google soal Blue Zones, zona biru. Di sana dikatakan hanya ada 5 titik di mana terdapat umur yang paling panjang di dunia ini. Hanya ada 5 titik. Dan salah satunya dibuat artikel itu terdapat di Loma Linda. Dan Loma Linda di Amerika ya, saya belum pernah ke Loma Linda, tetapi di artikel itu saya baca bahwa mayoritas orang Advent di sana. Ketika wartawan atau jurnalis bertanya kepada mereka, mengapa mereka bisa punya umur panjang? Lalu mereka jawab bahwa mereka mengkonsumsi makanan-makanan sehat, lalu ada satu, yaitu punya hari untuk beristirahat, punya hari untuk beribadah. Di sana orang-orang yang diwawancarai mengatakan di hari sabat itu, dari Jumat petang sampai Sabtu petang, dari Jumat matahari terbenam sampai Sabtu matahari terbenam, mereka sepenuhnya memelihara hari sabat, belajar Alkitab, lalu berdiskusi sekolah sabat, mendengarkan firman Tuhan, sampai petang juga mendengarkan firman Tuhan. Banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat. Ya, ada kelas-kelas Pathfinder juga menambah pengetahuan kita. Lalu mungkin dari artikel itu saya dapat poin bahwa saat kita beristirahat pada satu hari, lalu kita fokus beribadah, bernyanyi, berdoa, mungkin itulah yang membuat orang-orang yang berada di Loma Linda itu panjang umur tentunya. Dan memang saat kita baca pelajaran sekolah sabat kita pada hari Rabu, Tuhan katakan melalui nabinya Ellen G. White, jadi sabat adalah tanda yang memberikan pengetahuan akan Allah sebagai penyuci. Sabat diberikan kepada dunia sebagai tanda Allah adalah pencipta juga. Tanda dari Dia sebagai penyuci. Jadi luar biasa kira-kira. Bagaimana ini menurut pendeta? Apakah kita sepenuhnya orang Advent bisa menyucikan sabat ini memang benar-benar sudah suci atau masih ada semi sucinya? Bagaimana menurut pendeta? Ada semi suci katanya pendeta. Gimana pendeta? Oke. Ini yang sering jadi perbincangan panjang ya di gereja kita. Kita harus menyucikan sabat. Dan ini pertanyaan sama orang tua saya waktu tahun 93. Saya katakan, berapa persenkah anggota gereja kita seluruh dunia berlaga ya, berakting, bersikap lah lebih tepatnya, dengan tidak boleh, baru sabat itu suci. Ya, orang tua saya tidak bisa jawab. Jadi bagaimanapun sikap kita, sabat itu tetap suci. Apa itu suci? Suci itu bukan seperti, pengertian suci menurut Alkitab itu bukan seperti kain putih. Seperti masker kita ini putih, lama taruh di luar tiba-tiba berdebu, oh sucinya bukan.
Suci itu kado separate, terpisah. Jadi mau jungkir balik kita hari Sabat, ya Sabat itu tetap terpisah gitu. itu poin. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang kita lakukan di hari Sabat itu? Akan begitu. Nah, seperti yang kita bicarakan tadi, berpuasa. Saya punya ilustrasi begini. Mungkin Yola masih ingat. Penginjilan itu berhubungan dengan kedewasaan rohani. Lihat anak-anak. Anak-anak yang masih di bawah umur 5 tahun lah. Semua itu aku gitu. Semua itu punyaku. Tapi setelah dia sekolah, SD, SMP, SMA, sudah mulai punya kita. Mulai berbagi. Jadi, apa yang kita lakukan di hari Sabat itu tergantung berapa dewasakah rohani kita. Nah, kedewasaan rohani kita ini kan banyak ditentukan oleh waktu, kepada siapa kita bergaul, lalu berinteraksi, berapa banyak kita berinteraksi, lalu berapa sering kita merasakan kesusahan-kesusahan itu. Itu yang menjadi ukuran orang itu akan bertumbuh secara dewasa. Kira-kira itu Paulus yang saya tanggapi dari pertanyaan Paulus. Nah, kalau masih boleh menambahkan Yola dan Paulus, di sini ada dua hal penting tadi kan, tentang pengetahuan dan juga penyucian. Saya mau ambil ilustrasi tentang pengetahuan. Contohnya, kita bawa ini kembali, contoh ini, kita bawa ini terus kemana-mana kan gitu. Orang akan tanya, kamu fansnya Hope Channel ya? Iya. Apa sih yang kamu tahu tentang Hope Channel? Kalau orang melihat kita bawa ini terus, orang akan menanggapi atau akan menilai kita bahwa kita mengerti betul tentang Hope Channel. Karena apa? Kita bawa ini kemana-mana. Ya. Nanti lanjutkan Yola, karena ada waktu juga yang membatasi kita untuk yang bagian Baik, kedua. terima kasih Pak Pendeta. Penasaran dengan penjelasan lanjutannya? Jangan kemana-mana. Kita kembali lagi, boleh silakan dilanjutkan dulu Pendeta. Ya, menanggapi yang bagian keduanya Sabat sebagai tanda penyucian. Tadi saya katakan Sabat itu adalah separate, dikhususkan. Bukan mengkotak-kotakan, bukan. Tapi menandakan bahwa orang itu berbeda dengan di sekelilingnya. Saya mau ambil ilustrasi. Saya tidak tahu Yola, Paulus dengan pemirsa apa pernah mengikuti satu event internasional yang besar di gereja kita. Karena beberapa kali saya pernah ikut. Indonesia dengan Filipina kan muka itu hampir sama. Ya. Jadi pernah satu ketika ada event, ketemu dengan orang Filipina. Kita ngomong bahasa Indonesia. Tatut. Orang itu bengong aja. Setelah selesai ngomong, baru dia bicara, saya Filipina, bukan Indonesia. Oh gitu. Lah, sebaliknya juga begitu. Ada orang Filipina ketemu Indonesia ngomong Tagalog dia kan. Tang. Ya, saya pun pernah alami itu. Pada waktu berkunjung ke sana, juga ada event di Indonesia. Tiba-tiba ngomong Tagalog. Ya kita nggak ngerti ngomong apa kan. Tatuk. Lalu kita bilang, oh no. Bukan. Saya bukan orang Filipina, saya orang Indonesia. Oh. Nah, jadi pada waktu event itu dilangsungkan, supaya bisa membedakan mana Filipina, mana Indonesia. Kalau Thailand masih bisa bedakan sedikit ya. Lalu Malaysia masih bisa lah mengerti sedikit. Ya itu tadi, pakai lambang itu. Dan itu menjadi pertanda. Jadi setelah kita lihat lambang itu, kita lihat tanda itu, oh memang mereka itu berbeda sama kita. Atau kita katakan kita berbeda sama mereka. Itu juga pengertian tentang hari Sabat. Pada waktu kita hidupkan, berarti kita mengerti tentang pencipta kita. Kita mengerti bahwa kita adalah ciptaannya. Kita yakini bahwa kita hidup itu oleh karena pertolongannya. Dan kita terpisah, berbeda dengan dunia ini. Itu Yola, kepanjangan, sorry. Terima kasih Pendeta. Kita lanjutkan pelajaran kita, judulnya adalah mengingat hari Sabat. Ini pelajaran hari Kamis. Seperti yang tertulis di Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, kenapa sih kita harus mengingat? Atau kata ingat ini kenapa sih ada di 10 hukum gitu? Padahal
Kalau kita lihat di 10 hukum hanya hukum keempat, hanya Sabat ini yang memakai kata ingat. Kalau yang lain kan ya mungkin 6 sampai 10 itu jangan gitu ya. 1, 2, 3 mengenai jangan ada Allah lain, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Ya lebih banyak jangannya, tapi ada satu kata ingat. Mungkin saya bisa memikirkan dua hal ketika kata ingat ini disebutkan. Yang pertama memang karena saya lupa gitu. Karena sudah lupa, karena sudah tidak tahu, karena sudah tidak ingat, ya diingatkan, ini loh. Yang kedua, ini mungkin ilustrasi yang sudah lama sekali dipakai, kalau seorang anak kecil yang orang tuanya kasih ingat terus, ingat ya ini, ingat ya belajar. Terus misalnya dia setelah mamanya masak, kamu harus belajar loh, ingat ya. Lalu di malam harinya, kamu sudah belajar belum? Ingat, kamu harus belajar. Artinya ketika kata ingat diulang berkali-kali, itu adalah satu hal yang penting. Nah, ini juga yang terjadi di bangsa Israel ketika mereka di Mesir sekian lama kehilangan jati diri, yang seharusnya mereka adalah keturunan dari Yusuf yang dulunya adalah penguasa di Mesir, tapi lama-lama turun jadi budak. Mereka kehilangan jati diri dan mereka memang sudah lupa sama pencipta. Mereka sudah tidak ingat lagi. Mereka sudah tidak tahu lagi mungkin tentang Sabat itu. Dan hukum di Sinai mengingatkan mereka kembali, ingat. Karena apa? Karena itu adalah jati dirimu yang sebenarnya. Lalu yang kedua memang itu adalah hal yang penting. Makanya Tuhan mengatakan ingat. Kalau di pelajaran kita hari Kamis itu ada 3 hal tentang penggunaan kata ingat. Yang pertama, memandang kepada masa yang lalu. Jangan kita sekali-sekali melupakan masa lalu, ya. Artinya hari Sabat ketika kita sudah belajar tadi di pelajaran hari Minggu adalah mengenai asal mulanya di penciptaan. Kata ingat hari Sabat itu mendorong kita untuk mengingat masa lalu. Artinya melihat lagi ke belakang, apa sih Sabat itu? Oh, ternyata Sabat itu adalah 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan saya, memelihara kehidupan saya. Hari Sabat adalah hari kudus, hari Tuhan, hari waktu saya beristirahat, bersekutu bersama dengan Tuhan. Yang kedua, perintah untuk mengingat memiliki implikasi untuk saat ini. Artinya untuk masa yang sekarang. Kita tidak hanya mengingat Sabat itu, tetapi kita juga memelihara dan menjaganya. Dan yang ketiga, mengingat Sabat itu juga melihat kepada masa depan. Artinya orang-orang yang mengingat, memelihara hari Sabat itu punya pengharapan ke depan. Oh, ini ketika saya memelihara hari Sabat ini, ada sesuatu di depan nanti yang menjadi upah saya gitu. Walaupun kita bukan terfokus kepada upahnya ya, tapi di sini dikatakan orang itu akan tetap berada dalam hubungan perjanjian karena dia tetap diam di dalam Tuhan. Dan lagi, saat kita mengerti perjanjian adalah hubungan Allah dan manusia, Sabat sangat dapat menguatkan hubungan itu masuk dalam keunggulan yang khusus. Dengan mengingat penciptaan dan penciptanya, umat Allah juga mengingat tindakan kasih karunia keselamatan Allah, di mana Sabat dilihat dalam konteks ini sebagai tanda kelepasan dari Mesir, satu simbol keselamatan utama yang ada dalam Tuhan. Ciptaan dan penciptaan bersatu bersama-sama. Yang pertama membuat yang kedua menjadi mungkin. Sabat adalah tanda yang menghubungkan Allah sebagai pencipta dunia dan pencipta keselamatan kita. Nanti pendeta akan tambahkan sekaligus di hari Jumat dan kesimpulan. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
Baik, kita kembali lagi, silakan Pak Pendeta. Sebelum ke bagian saya, mungkin ada tambahan dari Paulus pelajaran hari Kamis. Karena beliau kan masih fresh graduate, masih diingat semua pelajaran-pelajaran waktu di kampus. Oke, silakan. Baiklah, mengingat hari Sabat ini memang tadi sudah jelas ya dikatakan Kak Yola, ya karena sudah lupa, jadi harus diingatkan. Dan memang hari Sabat ini dikatakan pusat dari 10 hukum Taurat. Satu hukum yang memang benar-benar sangat spesial. Kenapa penggunaan kata ingat dan kuduskanlah hari Sabat ini? Tuhan menekankan bangsa Israel karena mereka sudah lama hampir kehilangan, hampir mereka tidak mengenal siapa Tuhannya. Lalu Tuhan spesialkan atau Tuhan tekankan di hukum keempat ini, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Remember and keep it holy, ya kan? Diingat lalu menjaga hukum itu tetap suci, tetap harus kita pelihara. Dan memang saya mau sampaikan kutipan Nyonya White, dikatakan dengan menyucikan Sabat menunjukkan bahwa kita adalah umatnya. Firman-Nya menyatakan Sabat menjadi tanda yang membedakan umat yang menuruti perintah. Mereka yang memelihara hukum Allah akan menjadi satu dengan Dia dalam pertentangan besar yang telah dimulai di surga antara setan dan Allah. Jadi memang benar-benar Sabat ini Tuhan sudah tekankan. Tuhan sudah tuliskan diberikan melalui hambanya Musa bahwa harus diingat. Jangan sampai ini dilanggar. Dan kita lihat memang dalam kitab Wahyu, Daniel dan Wahyu ada yang akan mengubah hukum dan waktu. Jadi memang Tuhan tekankan ini untuk diingat oleh umat-umat Tuhan. Sekian, Pendeta. Oke, terima kasih Paulus. Saya mengajak kita untuk melihat konteks, kan kata ingatlah dan kuduskan hari Sabat itu muncul di Sinai kan, akan gitu. Jadi pada waktu ditulis kata ingat, lalu mereka baca, Allah mengharapkan mereka itu mengingat bahwa Tuhan yang harusnya mereka sembah itulah yang melepaskan mereka dari penjajahan perbudakan di Mesir. Itu yang pertama. Lalu pada waktu mereka membaca hukum keempat itu, ingatlah. Selama di perjalanan, kan itu dikasih sebelum mereka tiba di tanah Kanaan kan. Dan setelah mereka meninggalkan tanah Mesir, kita katakanlah gampangnya di tengah-tengah lah ya. Jadi pada waktu mereka baca itu, mereka diingatkan, kamu berada di tempat ini sekarang, lalu kamu juga makan mana, tidak kekurangan. Bahkan dikatakan juga, buku Nehemia katakan juga, 40 tahun kalian jalan baju dengan sepatu nggak rusak-rusak, nggak tahu merek apa itu. Iya, betul. Karena apa? Karena aku yang buat itu. Lalu pada waktu mereka membaca kata ingatlah dan kuduskanlah itu juga satu jaminan, ke depan pun sampai tanah Kanaan, aku juga yang akan membuat kamu tiba di sana. Setelah di tanah Kanaan, aku juga yang akan menolong mereka. Nah, itu dalam konteks perjalanan bangsa Israel. Sekarang secara konteks keseluruhan, bahwa hari Sabat itu diberikan kepada manusia, ingat, yang menciptakan kamu itu aku, yang menyediakan makananmu itu aku, dulu, sekarang, dan akan datang, aku yang siapkan semua. Makanya hubungan mana dengan doa Bapa kami itu sangat erat, bahwa bukan untuk bermalas-malas, tidak ya, tapi untuk meyakini bahwa kita bekerja, kita bisa makan, bisa seperti saat ini, bukan karena kekuatan kita, tapi karena memang Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi seperti apa sekarang ini. Oke, kesimpulan Yola dan pemirsa, langsung hari Jumat di bagian bawah itu. Penyucian oleh Roh menandakan
perbedaan antara mereka yang memiliki meterai Allah dan mereka yang memelihara hari perhentian palsu. Ketika ujian datang, akan dinyatakan dengan jelas apakah tanda binatang itu. Itulah pemeliharaan hari Minggu. Allah telah menetapkan hari ketujuh sebagai sabatnya. Jadi, perbedaan digariskan antara yang setia dan yang tidak setia. Mereka yang rindu memiliki meterai Allah di dahi mereka harus memelihara sabat hukum keempat. Jadi sini saya hanya membacakan kutipan dari Ellen G. White, The SDA Bible Commentary jilid 7 halaman 980 dan 981, bahwa sabat yang benar itu yang perlu kita apa? Kita ingat, kita pelihara, tetap benar dalam arti jangan diubah-ubah, walaupun ada yang berencana untuk mengubah dan memang sudah diubah. Sejarah mencatat itu. Kira-kira itu, Yola. Baik, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih juga Paulus sudah berdiskusi bersama. Apa yang menjadi tanda bahwa kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus? Sabatlah tandanya. Sabat hari ketujuh, sabat hari Sabtu, merupakan satu tanda bahwa kita mengingat pencipta kita dan kita mengingat sabat sebagai tanda kasih karunia, dan juga sabat menunjukkan kepada penciptaan baru yang terakhir ketika Allah menjadikan segala sesuatunya baru. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.